Assalamualaikum teman-teman. Nama saya Sela Putri Nadila Harahap dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas ilmu pendidikan Islam yang diampu oleh Ibu Dr. Haja Ira Suryani MSI. Selamat datang teman-teman di kelas PKBI 2. Saya Jenny dan ini teman saya Jeno. Kami akan membawa kalian ke dalam pembelajaran seru yang tak terlupakan. Ini tak akan terlaksana tanpa bantuan dari guru terbaik di kelas ini, Bunda Ira, dan mata pelajaran pilihan kita, mata pelajaran Ilmu Pendidikan Islam. Kalian akan belajar banyak hal tentang lembaga-lembaga pendidikan Islam bersama dengan mata pelajaran Ilmu Pendidikan Islam yang diajarkan oleh guru Bunda Ira Suryani. Bersiaplah untuk pembelajaran yang tak terlupakan. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa sih lembaga itu? Apa saja sih lembaga pendidikan Islam yang ada di Indonesia? Nah, untuk mengetahuinya, teman-teman harus tonton sampai habis ya. Pengertian lembaga. Menurut KBBI, lembaga adalah badan yang mempunyai tujuan terutama di bidang keilmuan. Nah, lembaga pendidikan Islam adalah tempat yang bertanggung jawab terjadinya kegiatan pendidikan Islam secara konsisten dan berkesinambungan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Lalu, apa sih tujuan lembaga pendidikan Islam? Menurut Muhaimin, tujuannya untuk meningkatkan keimanan dan pemahaman peserta didik tentang agamanya, sehingga ia bisa menjadi muslim atau muslimah yang beriman dan bertakwa kepada Allah, serta berakhlak mulia di kehidupan pribadi, bermasyarakat, maupun bernegara. Nah, sekarang ada dua jenis lembaga pendidikan Islam. Yang pertama, lembaga pendidikan Islam formal, yaitu tempat pendidikan yang teratur dan sistematis, dimulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, dan berdasarkan aturan resmi. Contohnya seperti SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Yang kedua, lembaga pendidikan Islam non formal, yaitu tempat pendidikan yang biasanya diadakan oleh masyarakat sebagai bentuk kepedulian. Contohnya seperti pengajian yang diadakan di masjid, majelis taklim, dan lain-lain. Nah, sampai sini ada yang ingin bertanya? Saya Bu. Iya, silahkan. Jadi, apa sih peran lembaga pendidikan Islam di Indonesia itu? Nah, pertanyaan yang bagus, Jenny. Peran lembaga pendidikan Islam itu adalah yang pertama, untuk merealisasikan pendidikan Islam berdasarkan pikir, akidah, dan tasyri dengan cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, peran lembaga pendidikan Islam yang kedua yaitu memelihara fitrah anak didik agar menjadi manusia yang mulia dan tidak menyimpang dari tujuan Allah menciptakannya. Seperti di Quran surah Az-Zariyat ayat 56, bahwasanya Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya. Nah, peran lembaga pendidikan Islam yang terakhir adalah untuk membersihkan pikiran dan jiwa peserta didik. Karena seperti yang kita tahu, di zaman sekarang ini banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang terjadi terhadap fitrahnya sebagai manusia. Lalu ada masalah-masalah lembaga-lembaga pendidikan Islam, yaitu satu, lemahnya visi dan misi kelembagaan. Yang kedua, kurikulum yang kebanyakan atau overloaded. Yang ketiga, kurangnya daya saing para lulusan. Yang keempat, sarana-prasarana yang tidak memadai dan ketertinggalan teknologi. Lalu yang terakhir, tenaga pendidik dan kependidikan yang kurang profesional. Lalu yang terakhir adalah, apa saja sih lembaga pendidikan Islam yang ada di Indonesia? Yang pertama, ada pesantren, madrasah, perguruan tinggi Islam seperti UINSU, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dan banyak lagi lainnya. Nah, itulah penjelasan tentang lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Jadi, jangan lupa tonton video-video kami dan pastikan subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak ketertinggalan pembelajaran-pembelajaran menarik kita. Bye!